Cek, cek, cek. 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 Lah, kok begini gambarnya, Bapak? Tuh.
Iya, mungkin sampun lewat 14 menit nih, lewat 15 menit. Tapi yang ini kita mulai saja nih. Om Swastiastu. Oke, silakan, Lurus Pak Agung. Iya, nunggu sami sampun saya ge. Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namasidam. Om Swastiastu. Sane kasuksemayang tur wayang titiang, ide penglingsir agung Putra Sukahet, Kadi Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, selaku narasumber. Sane wayang titiang yang kami hormati, Bapak Kepala Bapeda Bali, Bapak Wayan Wiyastana Ika Putra. Beliau sudah hadir di sini selaku narasumber, dan yang kami hormati pula Pak Putu Sudiarte dari Bambu Media selaku narasumber yang akan banyak memberikan solusi tentang IT. Pada hari ini, sore hari ini, kita berkumpul di sini. Angayu bahagia, ngaturang suksemening agung, regi desang yang widiwasa, sampun bersedia, dan kita punya waktu untuk berkumpul bersama. Titiang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Sumaton Sarang Sami, Sani sudah meluangkan waktu untuk nyarengin diskusi utawi meeting online Rahinane Mangkin tentang bagaimana kita mencari solusi bersama, memanfaatkan Banjar sebagai fondasi budaya Bali di era new normal dan milenial. Posisi Banjar adalah sangat krusial karena dia ada pada organisasi terbawah di masyarakat kita di Bali. Segala sesuatu, kegiatan atau program pemerintah, semuanya dimulai dari informasi atau data yang disiapkan oleh Banjar sebagai organisasi terbawah. Sering kita lihat atau nonton di televisi bahwa muncul keributan-keributan pada saat pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat karena data penerima bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa kenyataannya di masyarakat terbawah. Itu hampir jarang terjadi di Bali, karena Bali memiliki struktur pemerintahan terbawah yang kita sebut Banjar yang sudah banyak berperan dan membantu pemerintah selama ini. Namun, dengan adanya era new normal dan milenial industri 4.0 ini, tentunya kita bisa lebih mengefektifkan, mengefisienkan, kemudian lebih memberdayakan Banjar-Banjar kita tersebut
tidak hanya dalam hal penyiapan informasi data dasar tentang kependudukan, namun juga ini bisa kita kembangkan pada hal-hal yang lain, baik itu dari segi ekonominya atau kita sebut dengan bisnis. Tentunya ini berbasis dengan IT. Karena kita bisa lihat, misalkan saja, kalau kita ingin swadaya atau swasembada di tingkat Banjar. Kalau di tingkat Banjar kemudian kita punya informasi tentang berbagai hal, termasuk penyediaan produk sesama kita, maka dengan mudah kita mendapatkan produk yang dihasilkan oleh sesama anggota Banjar atau dapat dihasilkan oleh Banjar tetangga. Tentunya semakin dekat sumber produk tersebut dengan pasarnya, ini akan lebih efisien. Apalagi kalau kita berpikir masalah lingkungan, yaitu adanya climate change atau perubahan iklim akibat dari gas rumah kaca atau gas buang emisi. Jadi karena transportasinya tidak jauh atau kita sebut dekat, maka sedikit menghasilkan emisi, tentu ramah terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini, aspek ekonomi dan aspek lingkungan bisa kita manfaatkan, asalkan kita secara cerdas memanfaatkan IT tersebut. Nah, di samping itu untuk kepentingan lain, termasuk kepentingan politik dan sebagainya, atau kita ingin memerlukan suatu pendapat atau polling, dengan mudah kita bisa lakukan apabila kita sudah memanfaatkan IT berbasis Banjar ini. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Pak Putu Sudiarte selaku pimpinan Bambu Media yang sejak beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu pernah menyampaikan hal ini kepada saya dan ingin mencobakan program IT berbasis Banjar ini, namun pada saat tersebut belum bisa terlaksana. Nah, namun rasanya sekarang dengan adanya COVID-19 ini memacu kita mengingat kembali dan bisa mengimplementasikan hal-hal yang pernah direncanakan. Nah, tentunya di dalam kegiatan ini kami tentu ingin mendengarkan apa yang bisa dilaksanakan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali selaku payung dari masyarakat adat di Bali, termasuk yang mewadahi Banjar-Banjar, dan juga demikian bagaimana pemerintah Provinsi Bali sudah menyiapkan program rencana atau program ke depan, kebijakan polisi ke depan tentang pengembangan IT di masyarakat adat di Bali. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, saya Agung Suryawan selaku Ketua Umum Paiketan Ramo Bali yang menjadi host kegiatan ini yang merupakan kegiatan kerjasama dengan Bambu Media, Pak Putu Sudiarte yang beliau juga kebetulan menjadi salah satu anggota Paiketan Ramo Bali dan juga narasumber Mendesa Agung, beliau adalah penasihat Paiketan Ramo Bali juga. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Sumatera Paiketan Ramo Bali yang sudah mendukung acara dan kegiatan ini, dan juga kepada Sumatera lainnya. Saya lihat banyak sekali Sumatera lainnya yang sangat concern dan peduli terhadap budaya dan desa adat kita di Bali. Baik, untuk pertama kami mohonkan waktunya Ida Penglingsir Putra Sukahet selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Radesa waktunya. Inggih, suksema banget Pak Agung. Om Swastiastu, Om Awigena-mastu, semeton sami suruhnya ya. Peserta webinar puniki. Sesanti yang ayu bagia, majang ide sang yang widiwase, ister dewata sami, betara kawitan sami, dan sebaiknya kita pakai bahasa Indonesia saja ya, karena ini webinar.
Jadi karena kita sudah bisa berkumpul sekarang di sini lagi, dan ini pun kalau tidak ada IT, yang kemajuan IT, kita juga tidak bisa webinar seperti ini, nah begitu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya Bendesa Agung, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, disertai sekarang ada mungkin mudah-mudahan sebentar lagi tim IT masuk, ada tadi Pak Dewa, Rai Asmara sudah hadir juga, ya, tim IT juga sudah saya pesan kepada Bage Kependudukan dan Data, Majelis Desa Adat, dan bahkan sampai bendesa-bendesa juga semua angga Majelis Desa Adat sudah saya harapkan untuk join, karena webinar ini sungguh sangat bermanfaat, dan Majelis Desa Adat dan saya pribadi sebagai Bendesa Agung sungguh berterima kasih ini kepada Pak Agung Suryawan, ya, Ketua Umum Paiketan Rama Bali, ya, yang sudah memprakarsai acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya saya hormati, ya, dan sudah tentu saya cintai semuanya, ya, kerama adat juga ini semua yang hadir di yang kerama adat di Bali ini yang sekarang ikut join sekarang. Tugas dan kewajiban, ya, desa adat, termasuk juga banjar-banjar adat, ya, kemudian dari majelis desa adatnya, baik provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, kemudian desa adatnya, desa-desa adat yang 1.493 jumlahnya, banjar-banjar adat yang sudah tentu juga jauh lebih banyak dari desa-desa adat jumlahnya, itu memang sangat diperankan dan sangat berperan. Bahkan kalau kita berbicara Bali sekarang, berbicara Bali, pembangunan Bali secara holistik, ya, membangun Bali secara holistik itu ekonominya, kesejahteraannya, kesehatannya, kependudukan, palemahan, ya, menyangkut semuanya, baik menyangkut kahyangannya, parahyangannya, kemudian pawongannya, kemudian palemahannya, itu cakupannya luar biasa. Dan sejak zaman Orde Lama bahkan sampai kemudian Orde Baru, kemudian sekarang zaman Orde Reformasi, kemudian lebih-lebih pada saat era kita diterpa oleh Gering Agung ini, virus COVID-19 ini, desa-desa adat, banjar-banjar adat, dan juga majelis-majelisnya, majelis desa adat dari semua tingkatan, sungguh memang diharapkan berperan, dan memang sudah di depan dengan membentuk Satgas Gotong Royong. Artinya, desa-desa adat, banjar-banjar adat memang sangat dibutuhkan di Bali, dan bahkan menjadi terdepan selalu, ya, untuk mensukseskan pembangunan-pembangunan baik yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat bahkan bukan hanya Bali saja atau kabupaten kota, dan juga program-program, tentunya program-program desa adat itu sendiri, majelis desa adat sendiri, bagaimana kita mengajarkan Bali. Nah, tugas-tugas ini sangat luas dan sangat sebenarnya berat itu, tetapi desa-desa adat, banjar-banjar adat itu dengan senang hati, las carian yang tuas gitu, dengan tulus ikhlas kita selalu bergotong royong, bahkan tanpa pamrih sebenarnya. Jadi kita memang membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah, tetapi itu tidak merupakan suatu patokan atau harga mati bahwa kalau ada bantuan baru kita bekerja. Tidak seperti itu. Kita memang konsepnya adalah ngayah. Nah, karena tugas-tugas kita baik di parahyangan, pawongan maupun palemahan itu luas sekali cakupannya, ya, menyangkut data, menyangkut kependudukan, kemudian pengaturan kependudukan pawongan, jumlah penduduk bagaimana, kemudian parahyangannya bagaimana, begitu, ya, rumah-rumah ibadah bagaimana, perbandingannya bagaimana, kemudian palemahannya bagaimana, juga keamanannya bagaimana. Bahkan juga misalnya soal kesehatan nanti, ya,
sampai jumlah dokternya di desa adat, banjar adat berapa, perawatnya berapa, adakah puskesmas di situ, adakah pasraman di situ, berapa sarjananya misalnya, berapa juga ahli-ahli pertaniannya, ya segala macam lah artinya. Nah, sekarang ini dengan tugas-tugas yang berat itu, yang besar sekali cakupannya itu, kita benar-benar kita memang negara dan bahkan dunia sekarang, dan kita juga di Bali, desa-desa adat, majelis desa adat, banjar-banjar adat, kita sedang memasuki era 4.0. Ya, ini mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya kita sudah harus join ini. Karena memang sebenarnya kita harus suka. Karena coba bayangkan kalau tidak ada HP sekarang, tidak ada laptop sekarang, tidak ada IT sekarang, bagaimana kita di dalam COVID ini kita bisa lalu berkomunikasi, bahkan mengadakan seminar, mengadakan webinar, mengadakan diskusi, dan pekerjaan-pekerjaan kita tanpa bertatap muka kita juga bisa selesai. Jadi kita memang sangat berterima kasih terhadap IT ini, ya IT ini, karena apa? IT ini memang kalau menurut saya adalah sesuatu yang memang kebutuhan mutlak di era 4.0 ini. Tanpa kita memanfaatkan kemajuan IT ini, niscaya kita tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Dan niscaya juga pasti kita, Bali atau desa-desa adat, banjar-banjar adat, majelis desa adat, semua di tingkat-tingkatan pasti akan tertinggal dalam segala hal. Tertinggal pengetahuan, tertinggal kecakapan, dan kerja kita akan lambat. Tetapi kalau kita memakai IT, ya kita dibantu dengan IT, ya walaupun saya sendiri adalah bukan tidak paham dengan IT, tapi mempergunakannya bisa, ya apalagi kalau dibantu anak-anak, dibantu cucu-cucu begitu, lebih gampang begitu. Jadi kita merasakan sekali bahwa dengan IT ini tugas-tugas kita akan lebih efisien, lebih cepat, ya kita akan lebih produktif, dan produktivitas itu berlipat-lipat. Nah, kalau saya bisa rasakan ini berlipat-lipat gitu. Jadi harusnya bisa selesai dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan 2 bulan. Kadang-kadang bisa hitungan 1 hari, kadang-kadang bisa hitungan jam. Kita sudah bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi luar biasa IT itu. Nah, ini untuk bekerja lebih bagus dan melakukan produktivitas yang bagus, kita memerlukan database tentunya, ya. Database kependudukan seperti tadi. Bagaimana kemudian mulai dengan jumlah desa adat, kemudian struktur desa adatnya, banjar-banjarnya berapa, penduduknya berapa, mata pencahariannya berapa, ya. Lalu keamanannya bagaimana. Nah ini karena tugas kita ini adalah ya baik untuk kesejahteraannya, ya kesuksesan, ya baik parahyangannya, upacaranya bagaimana, kemudian feodalan di mana, kemudian di Pura Kahyangan Jagat berapa, kemudian sekarang ada odalan-odalan di Pura mana. Nah ini nanti kalau kita mempunyai database itu semuanya lengkap database-nya. Seperti saya katakan, sampai jumlah dokternya berapa di situ, sampai jumlah penyuluh agamanya berapa di desa adat atau di Banjar. Kemudian juga ahli-ahli pertaniannya berapa di situ, ya. Ini akan sangat memudahkan, dan tinggal klik kita bisa kemudian melakukan pekerjaan. Kemudian juga IT ini sangat bermanfaat untuk komunikasi kita. Ya saya sendiri sebagai pendeta agung sudah merasakan itu. Ya berapa kali sekarang kita webinar, ya dibantu begitu dengan webinar ini, bahkan sampai secara nasional kita bisa berkomunikasi. Nah, saya tidak banyak, saya ini sebagai pemantik saja, bahwa dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali atas nama semua majelis semua tingkatan desa-desa adat, banjar-banjar adat. Jadi saya hanya bisa menyimpulkan sekarang bahwa sistem IT atau go digital, ya
Go Digital itu bagi desa-desa adat, banjar-banjar adat, ya, dan kamu kemudian sampai majelisnya adalah sebuah kemutlakan. Kalau kita memang ingin kita ingin berpacu sekarang dalam persaingan, baik persaingan global, persaingan nasional, begitu, sehingga nanti apa yang kita cita-citakan bersama, ya, kalau kita ingin mengajarkan Bali itu berarti apa? Krama Balinya harus menjadi tuan di Bali. Agama hidup Balinya menjadi tuan di Bali. Budaya Bali harus menjadi tuan di Bali. Adat Bali menjadi tuan di Bali. Dan ekonominya pun kita harus menjadi tuan di Bali. Ya, sehingga kita bisa bersama-sama kemudian kita sejahtera. Dan juga kemudian keamanan, kenyamanan semua masyarakat yang ada di Bali kita bisa jamin. Nah, inilah oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, sistem IT sekali lagi ya go digital, kemudian yang disebut dengan virtual office gitu, ya kemana-mana kita bisa membawa kantor begitu, bahkan kita ke luar negeri pun kadang kita bisa berkantor di situ karena ada database dalam laptop kita, dalam komputer kita. Dan juga saya kemukakan bagi Majelis Desa Adat, desa-desa adat dan banjar adat ini sebenarnya tidak susah ya diwujudkan. Tim IT Majelis Desa Adat sudah siap. Mengapa? Karena satu, jaringan seluler di Bali itu tidak masalah. Ya, cuma mungkin nanti dibutuhkan komputer, wifi, ya kalau itu bisa dibantu nanti dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali, dan kemudian ditambah dengan tim-tim IT yang sudah ada di Majelis Desa Adat, ini akan bisa terwujud dengan baik. Dan perlu saya informasikan, tim IT kita di Majelis Desa Adat juga sudah merancang sebentar lagi. Kita juga sudah Majelis Desa Adat dari Majelis Provinsi sampai dengan kabupaten kota, kita sudah mempunyai website. Dan website ini nanti juga akan ada di desa-desa adat, sehingga semuanya tinggal klik, kita bisa mendapatkan database apa saja data-data di desa adat itu, baik mengenai parahyangan, pawongan dan pelemahannya kita lengkap. Dan itulah dasar kita untuk bekerja dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih ekonomis, ya, lebih cepat, lebih ekonomis, lebih praktis, dan produktivitas kita desa-desa adat, banjar-banjar adat itu akan luar biasa kalau kita memang benar-benar sekali lagi bisa memanfaatkan jasa dan kemajuan IT ini. Majelis Desa Adat, ya apalagi didukung oleh krama-krama kita yang paham IT seperti sekarang dalam webinar ini, ya saya yakin ya kita dengan memakai kemajuan IT ini, kita akan bisa lebih mudah mengajarkan Bali ini, sehingga sekali lagi impian kita bersama agar Bali tetap ajeg, ya krama Bali menjadi tuan di Bali, adat Bali menjadi tuan budaya Bali menjadi tuan di Bali, dan agama hidup Bali menjadi tuan di Bali, dan ekonomi juga kita bisa menjadi tuan ya, di Bali. Dalam segala sektor, baik pertanian maupun pariwisata maupun industri yang lain. Kira-kira Pak Agung, itu yang saya bisa sampaikan sebagai Pendeta Agung. Saya tentunya tidak bicara teknis soal IT, karena bukan bidang saya. Tetapi saya hanya menyampaikan bahwa kami Majelis Desa Adat, sangat membutuhkan IT ini untuk meningkatkan produktivitas kita. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan sehingga ini menjadi dorongan buat tim IT kita, ya, Krama Bali, ya, untuk bisa bekerjalah, setting lah, tolonglah bantu Majelis Desa Adat, desa-desa adat, banjar-banjar adat untuk masuk ke dalam digital sistem IT ini. Demikian kira-kira kirang langkung Klukung Sebarapura, Nunaskar Rena Sinampura, Sinapitya untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Inggih, suksema Ida Bendesa Agung sampun memberikan warah-warah bagaimana harapan Bendesa Agung dan seluruh Majelis Desa Adat Provinsi Kabupaten Kota Sebali terhadap pemanfaatan IT dalam rangka meningkatkan daya saing Keramo Bali dalam berbagai hal. Ya, sangat menarik tadi yang bisa saya kutip bahwa Keramo Bali menjadi tuan rumah di Bali, kemudian agama Hindu Bali menjadi tuan rumah di Bali, budaya Bali tuan rumah di Bali, dan ekonomi Keramo Bali menjadi tuan rumah ekonomi Bali. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersama-sama mengimplementasikan IT ini untuk menuju apa yang diharapkan oleh Bendesa Agung. Baik, selanjutnya, apakah Bapak Ketua Bapeda Provinsi Bali sudah bisa hadir? Tadi dapat informasi bahwa beliau masih ada rapat. Sampun Pak Agung, sampun. Sampun. Beliau sudah bisa hadir? Oke, Bapak Ketua Bapeda, Bapak Wayan Wiyastana, apa sudah bisa hadir? Swastiastu, Haji. Wow, swastiastu. Siap, senior, siap. Oke, Pak Ketua Bapeda, Raja. Ini tuh ampurang, ledangan. Terlambat bergabung niki. Iya, suksema sampun galah pas niki. Giring. Nggih, ada sangat waktunya. Silakan Pak Ketua Bapeda memberikan informasi bagaimana pemerintah Provinsi Bali terkait tentang pemanfaatan IT untuk kegiatan dan program-program desa adat. Nggih, dari sang Pak Wayan Wiyastana. Inggih, matur suksema Haji. Senior tiang, pinaku moderator, pisanan, penglingsir ring Ikatan Keramo Bali. Ratu Lingsir, Bendesa Agung. Swastiastu Pak Wayan. Rajang senior titiang cingak niki ring layar. Niki wonten Aji Anindya niki. Aji Rajang sore. Senior Bali niki Pak Putu. Pun kenten penglingsir titiang kiosan sane durung tas-tas untuk titiang ledangan niki ada Pak Teja, Gus Sajano, ya. Sareng sami nggih. Bukarang titiang ngaturang pangastu karo pangajali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rajang sore dumugi kena rahayu sareng sami penglingsir titiang lan semeton titiang sareng sami. Penglingsir sareng sami, bapak-bapak, iki ibunya terwenten Ki Haji. Belum ada pakar ibu-ibu yang bergabung niki. Mendan. Ibu Riniti mungkin. Bu Riniti Ibu Rahayu. Riniti bergabung. Nggih. Bu Riniti bergabung. Belum Dari NDA terpantau. Inggih Ratu Lingsir nggih. Titiang lanturang Bapak Ibu titiang yang banget titiang hormati. Matur suksema ka pertama ring Haji moderator sampun pijo galah ring dewek titiang untuk kedar sharing kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang selama ini sampun memargi pendidikan memperkuat kearifan lokal dan budaya Bali dalam bingkai visi Nangun Satkerti Loko Bali. Nah, wau Ratu Penglingsir sampun nganikain betapa komitmen pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Bali yang didukung oleh pemerintah kabupaten kota, demikian juga komitmen jajaran perjuru Bendesa Agung dan Pos Juru Bendesa Ring 1493 Desa Adat Iragoreng Bali niki sampun mejanten pisan. Artinya komitmen pemerintah dengan Ratu Bendesa sareng sami niki sampun sumuyup pacang nincapang punapi nilai kualitas kearifan lokal Bali niki diangkat ke tataran global. Nah, tentu saja di sini peranan IT sebagai infrastruktur pendukungnya di era global ini harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan. Nah, kalau IT ini tidak bisa kita adopsi, dijadikan ruang, dijadikan wahana dalam pengembangan kearifan lokal niki, tentu sedang pacang nyujur visi Nangun Satkerti Loko Bali niki. Yang lanturang ini, tapi dapda pemerintah Provinsi Bali, Ratu sareng sami sekadi napi sane sampun surat ring
RPJMD semesta berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023, mereka memang untuk menuju ke yang disebut oleh visi itu adalah Bali era baru, di mana terciptanya, sekali Ratu Pengisir Rawutalar Nikain, terciptanya keseimbangan antara alam, kramo, dan budaya Bali. Jadi alam, kramo Bali, manusia Balinya, dengan budaya Balinya mangdo seimbang sekaligus harmonis. Nah, niki tantangan kita ke depan. Dan sudah disiapkan perangkat-perangkat untuk mengantisipasi atau menuju ke sana. Nah, gambaran titiang, niki wenten dataring titiang, lunas koreksi, seandainya Ratu Halingsir Ratu Bendesa Agung, dan titiang tercatat kantun 3.625 banjar, Ratu. 3.625 banjar. Ring 1.493 desa adat. Nah, inilah komunitas adat kita yang menjadi benteng kita di Bali. Nah, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 niki adalah ujung tombak pencegahan dan penanganan dari COVID-19 niki. Ratu Haji niki, Ratu Pengisir ampun menerap niki selama 4 bulan untuk punapi mengontrol Satgas Gotong Royong Duwine ring seluruh Bali, dan tentu saja peran IT niki sampun margi. Nah, enten IT punapi mengontrol semeton irago ring ujung ke sana Karangasem. Punapi mengontrol semeton raga Satgas Gotong Royong ring pemutaran misalnya. Dan niki menawi dan mencantum sampun IT niki memberikan dukungan, sampun dimanfaatkan. Yang talar yang pondok sampun Satgas Gotong Royong niki anggotanya yang 45 Ratu, niko sami sampun ngamal HT, sami sampun komunikasi ngangen HP, ngangen Android, ngangen smartphone dan sebagainya. Niki memargi. Artinya napi dalam skala kecil niko, teman semeton iraga ring pedesaan, ring komunitas Satgas Gotong Royong dalam hal niki sampun memargi, sampun melaksanakan tugas maya-haya ngangen IT niki. Walaupun pemahaman mereka Nunasinampuro dalam tanda petik mungkin masih dalam minimal skup minimal bisa memanfaatkan energi, tetapi belum optimal. Ini tentu tantangan para pakar saran kami, para pakar. Nah, sampun genten, indek pemargi sana sampun kemargian, ring visi niki wantah untuk konteks IT pacang nujur niki sana kawasanin Bali Smart Island. Artinya Bali yang pulau yang cerdas, di mana di sana kramonya cerdas, pemanfaatan teknologinya yang cerdas pula, kemudian pembangunan infrastruktur sebagai perangkat untuk menjembatani, untuk mengakomodasi kepentingan kramon ini bisa diejawantahkan. Nah, tentu tidak masuk ujung-ujung IT-nya begitu saja. Dan ini perlu peran lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal, kemudian pakar-pakar IT yang terus memberikan edukasi, advokasi, kemudian kita sosialisasi dari pemerintahan. Ini patut harus memang bersinergi, harus memargi cara-cara. Nah, titiang secara formal sampun menyiapkan rancangan ini, beberapa sampun koordinasi dengan teman-teman pakar IT, kemudian lembaga-lembaga IT juga kita berikan ruang masuk, walaupun menawi secara keseluruhan belum terakomodasi. Nah, sampun kita masuk kepada proses penerapan IT niki, ring pemerintahan menjantan sampun diterapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Wajib ngemargian paradigma sana kewastanin good governance, yang di dalamnya ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi bawah selanturin. Dan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas ini harus ada sebuah sistem yang terintegrasi. Nah, kalau intern dan pemerintahan niki antar perangkat daerah sampun terintegrasi, dan sistem niki diawasi oleh KPK. KPK niki yang sampun mengadopsi. Jadi bisa di napi wastannya dipantau langsung saking Kuningan recording Jakarta.
Nah, kemarin sekali contoh sistem e-planning di tiang ring Bapeda, jadi perangkat perencanaan kita dan pembangunan di mana nih ke ngemargian kalau prinsip akomodasi partisipasi dari masyarakat yang kita wadahi Niko ditengok langsung oleh Ibu Basaria Panjaitan. Belum beliau diganti di masa kepemimpinan KPK Niko. Langsung ke Bapeda yang jadi kita paparkan planning ini seperti ini potensi kebocoran di mana. Nah itu diketahui potensi kebocoran di ini harus diperbaiki. Nah artinya pemerintah sampun berusaha optimal memanfaatkan IT ini dalam rangka tata kelola pemerintahan sekaligus mengawal aspirasi masyarakat sehingga program pemerintahan efektif. Nah ini ring internal di ring pemerintahan. Nah mungkin Punapi ngelima ke masyarakat, ke desa Bali, Pak Gubernur, Pak Wayan Koster sampun sejak 2019, begitu 2018 beliau di bulan September, 2019 sudah mengupayakan ada anggaran penerapan IT ini berupa pemasangan WiFi gratis di seluruh desa adat di Bali. Nah, niki hitungannya, kuantitasnya atau lokusnya kantun desa adat, durung ke Banjar. Nah, wau bersidang di 1493 niki. Nah, mewali malih ketika komitmen pemerintah daerah niki wenten, makin tergantung lokasi daerah. Wenten saneten terjangkau, nah mungkin di Bali kan terwenten yang black spot niki. Tetapi beberapa sebeton kita yang jauh niki kantun terganggu. Sehingga provider sebagai penyelenggara layanan komunikasi niki, telekomunikasi niki, dan bersidang masang di beberapa desa tertentu. Dan ini kan diupayakan oleh teman-teman di Dinas Komunikasi, berkoordinasi dalam Dinas Komunikasi Kabupaten Kota. Ini berupa BKK. Nah, BKK yang aturan ini, aturan ngayang untuk tahun 2019, dikos 9.245 juta. Jadi biaya pemasangan dan biaya sewa bandwidth nika. Karena pisilanya Pak Pupu ada jelas koreksi. Nah, intinya wenten sampun pemerintah provinsi sampun mengupayakan mangdal IT niki paling tidak layanan telekomunikasi niki berupa WiFi mungkin berupa modem nika sampun dipasang paling tidak ring wantilan sejenak desa adat Sebali. Tahun 2020 anggarannya tingkat malik ini. Menawi wenten ada tambahan titik atau ada angka peningkatan sewa di Waselanduri pun niki 9,744 miliar. 2019 9,245, 2020 9,744. Nah niki balik pisan fokusnya ingin punika ring desa adat ditambah menawi wenten ring puskesmas utawi objek-objek wisata vital sana durung mendaging. Nah niki durung masuk ke Balai Banjar. Nah dua ini yang masuk ke Balai Banjar berarti kini angka yang 3.600 tadi ini kan. Nah, tinggal diangkakan paling lunas penugaran dari Ratu Talisir dari Desa Agung. Kalau nanti masuk ke Banjar, nanti tinggal hitungan Ratu sekian ribu kali 3.600 sekian itu menawi itu tergantung makin kesiapan nalar keramuan iraga ring masing-masing Banjar nika. Misalnya ada satu desa adat yang akeh Banjar ikut, nanti sini pun memerlukan juga ruang yang lebih besar. Nah, ini kembali malih kalau dibawa ke visi tadi, kalau ring visi Nangun Satkerti Loka Bali, pemberdayaan desa adat dengan Perda nomor 4 2014 tadi pernikahan Donald Lingsir, ini tentu harus diperkuat selanjutnya. Jadi arah pertama sementara ini menjadikan wantilan desa adat sebagai sumber atau pusat pembangunan, penguatan kultur dan karakter keramo dan adat Bali. Tidak hanya keramonya, tetapi juga adatnya. Wantilan, nah masih wantilan. Nah, seminar niki, artinya diskusi sore niki, masuk atau mempertajam lagi ke Banjar, berarti diperlukan penajaman konsep. Jadi pemerintah provinsi selama ini dengan berdampak, karena masih fokus untuk penguatan desa adat, otomatis Banjar ada di dalamnya, dan secara fisik, wantilan sebagai wahana atau representasi dari aktivitas keramo kita di desa adat, maka itulah yang dijadikan center point dari penguatan karakter dan budaya
Keramo dan adat Bali. Nah, ketika nanti dipertajam lagi ke Banjar, menawi better penajaman konsep-konsep supaya juga kuantilan ini tidak tertinggalkan, kemudian Banjar niki lebih diperkuat. Kita tentu saja titiang ngiring Ratu sarang sami ngayunin punapi anggaran itu supaya nanti bisa masuk ke 3625 ini kan tadi Ratu. Nah, menawi itu perlu konsep yang tajam real. Akhirnya nanti tidak hanya Wantilan, tapi Banjar inilah yang menjadi poin dari penguatan karakter dan budaya kita. Yang setuju dengan Eka, cuma penjabarannya tentu bertahap nanti, terlebih melalui anggaran, tapi yang jelas Pak Gubernur sudah komitmen beliau untuk membangun budaya Bali ini, tentu harus kita dukung. Nah, tinggal untuk mengejawantahkan Eka, kan perlu konsep real. Nah, konsep real memerlukan anggaran berapa, kita menyiapkan untuk Eka, tentu disesuaikan dengan kapasitas anggarannya. Nah, menawi Nika, itu aja yang bisa ditengahkan. Satu penglingsir saran kami, Bapak Ibu, peserta diskusi sore niki sebagai gambaran komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong implementasi IT ini dalam rangka penguatan kearifan lokal kita. Salah satunya Banjar sebagai lokusnya. Nah, niki sampun sejalan. Nah, tinggal mungkin masukan kepada titiang ring institusi perencana ring Bapeda, kemudian masukan ke atas kebijakan yang lebih besar, kebijakan Pak Gubernur, terutama niki yang sampun bersinergi dengan Ratu Bendesa Agung, Ratu Penglingsir selama ini sampun becik pisan, pandemi niki mogi-mogi segelis matilar niki, kemudian pembangunan daerah bisa kembali kepada jalur sesuai dengan dokumen perencanaan yang normal. Nah, jadi dengan pandemi seperti makin niki, proses pembangunan kita terganggu niki. Artinya ada anggaran-anggaran yang memang wajib kita arahkan realokasi untuk penanganan dan pencegahan COVID ini, sehingga mengganggu skema pembangunan secara keseluruhan. Tetapi kita pastikan target-target capaian indikator pembangunan yang menjadi kesepakatan masyarakat Bali melalui RPJMD itu harus kita amankan. Menawi kenten Ratu Aji kirang langkung sebagai pengantar saking titiang pada jembos tetap menas pitekat saking penglingsir sareng sami angin titiang titi pengancan niki ngemargiang utawi ngaturang ayah-ayah mengamankan komitmen Bapak Gubernur melalui kebijakan-kebijakan beliau yang sampun sangat pro kearifan lokal, pro pemberdayaan adat kita di Bali selama niki, termasuk mewadahi implementasi IT dalam segala tata kelola kita baik pemerintahan maupun kemasyarakatan. Ibu Nika tertitiang, Linan, ubutan titiang untuk para Mas Santi. Om Santi, Om Santi, Santi. Kang langkung menasih lamporo aja, adalah wali nikah tuh. Untuk semua, Pak Ketua Bapeda, Pak Wayan Yasana Ika Putra, demikian tadi sudah disampaikan. Beliau dengan gamblang menjelaskan tentang apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan pemanfaatan IT di Desa Adat menuju Bali era baru, di mana diharapkan terciptanya keseimbangan alam, keramo, dan budaya Bali. Nah, selama ini sudah diberikan fasilitas Wi-Fi gratis di 1463 desa adat, di mana memanfaatkan Wantilan Desa Adat sebagai pusat kegiatan. Ya, pusat kegiatan sebagai pusat penguatan karakter budaya, adat, dan keramo Bali. Nah, tentu ini sangat luar biasa, dan tadi juga disampaikan kemungkinan bisa untuk dikembangkan sampai di Banjar, yaitu 3.625 Banjar, dan menggunakan Wantilan atau Balai Banjar sebagai pusat kegiatan. Ini luar biasa menarik, karena selama ini memang Bali Banjar itu lebih banyak aktivitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena itu adalah tempat yang paling terdekat reunian mereka, ya. Jadi kalau umumnya sore hari tidak ada kegiatan, kembali Banjar gitu. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diprogramkan pemanfaatan Balai Banjar sebagai pusat kegiatan dengan memberikan bantuan Wi-Fi gratis, sehingga sobat-sobat kita ya katakanlah tidak lagi mikir mau begini harus ngisi paket dulu gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang paket itu rasanya mahal sekali, karena untuk beli beras saja rasanya sulit kan gitu. Baik, terima kasih
Pak Kepala Bapeda Bali, Pak Wayan Wiasana Ika Putra atas pencerahannya dan informasinya. Mudah-mudahan nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut, di mananya pihak Bapeda bisa lebih mengembangkan hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal teknis kepada Pak Budi Sudiarte dari Bambu Media yang sudah mencoba membuatkan aplikasi IT berbasis Banjar, yang mudah-mudahan ini bisa nanti dimanfaatkan kalau sudah ada Wi-Fi di Bali Banjar dan aplikasinya ada, dengan mudah kita bisa memanfaatkan aplikasi ini. Silakan Pak Putu Sudiarte dari Sang Pak Putu. Oke. Ampura, Pak Agung, suara Tidiang cukup jelas nggih? Bagus. Oke. Rahajang sore sarang sami lugrayang di tengah pengaturan pengastung kare. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksma Pak Agung Suryawan, diantukan sampun Presiden memargi sore ini mungkin berawal dari diskusi WA sebenarnya 2 minggu yang lalu, akhirnya bisa terselenggara webinar pada sore hari ini. Yang tidak hormati taler, ide penglingsir, Bendesa Ageng, Suksma. Swastiastu, Pak Putu. Kenten taler Pak Kepala Bapeda Provinsi, Suksma Pak Wayan. Swastiastu, Pak Putu, Swastiastu. Ledangan. Siap. Tidang panggil taler Riki wenten beberapa rekan yang senior Pak Anin, Suksma Pak Nindya sampun Presiden, Pak Teje taler wenten, Pak Rake dan beberapa teman-teman sami sampun semeton sane Presiden nyarengin. Sampun mungkin partisipannya 45, terdaftar sebenarnya sekitar 70-an. Kemarin sempat Ampura riantukan kasep dan informasinya Sabtu ternyata Saraswati, jadi kita pindah di hari Senin sore puniki. Titiang Budi Sudiarte saking nalar nyarengin ring Paiketan Krama Bali, ring bagian terkait dengan niki sampun digital niki. Keseharian titiang ring perusahaan pengembang digital ring Bambu Media. Titiang menyiapkan presentasi, Pak Agung lunas izin untuk share nggih. Ampura. Oke. Jadi yang sempat siapkan ini beberapa slide sebagai pengantar dumun. Urusan puniki ngiring sarang-sarang membeli bagan, berdiskusi, mangdani wenten pikir nohipun niki paricaru sore ini puniki. Jadi yang kasih judul Banjar di Bali, Sistem IT untuk Memperkuat Adat dan Budaya, kerjasama Paiketan Krama Bali sarang Bambu Media. Sedurungnya tidang menunas pangampura niki akidek riantukan kita bicara tentang Banjar, tidang sendiri durung nane niki dados pengurus utawi berjuru utawi kelian Banjar, cuman tidang krama Banjar biasa yang menjalani sehari-hari juga kewajiban Swadharma sebagai warga Banjar seperti ini. Cuman ring bidang TI niki tidang lumayan sampun sekitar hampir 25 tahun punya pengalaman praktis di bidang niki semenjak tidang habis kuliah di Mondeng Surabaya. Ini semetahun tidang sarang sami niki akidek flashback terkait dengan pandemi COVID-19 niki. Jadi kita mungkin sepakat ya bahwa ini adalah sebuah sistem koreksi alam yang yang mengingatkan kita semua umat manusia untuk kembali ke jalur yang lebih baik, yang pada dasarnya mungkin adalah isunya tentang isu lingkungan, sehingga kita harus lebih concern dengan lingkungan seperti ini.
Namun sudah sekitar 5 bulan kita berada pada kondisi seperti ini, dan ke depan Titiang pikir kondisi ini harus kita sikapi dengan lebih baik. Arahan Presiden adalah kita agar kita tidak terjebak kemudian menjadi sebuah kasus ekonomi global yang berujung pada kesengsaraan yang lebih dalam. Jadi kita harus siap-siap menuju new normal seperti ini. Nah, untuk menjadi new normal nih, tidak mau kita harus bersama dengan kondisi virus niki sampai minap beberapa tahun ke depan seperti ini. Jadi peran teknologi, terutama teknologi 4.0 niki akan kita butuhkan. Jadi ide pengelisir juga sempat menyebut niki, jadi gimana kita bisa bersama-sama memfungsikan Banjar niki ke depan untuk lebih baik. Jadi revolusi 4.0 teknologi niki kurang lebih intinya ada 4 nih yang revolusi 4.0. Pertama adalah cloud computing. Jadi gimana komputerisasi awan nih mulai dicanangkan beberapa dekade yang lalu sebenarnya sudah mulai. Kemudian ada IoT, big data, dan artificial intelligence. Jadi yang tidak akan ulas secara teknis beberapa hal nih. Jadi secara umum kita sudah sering dengar hal-hal seperti ini. Jadi kondisi saat ini dan ke depan kita harus concern agar bisa menjadi kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan dalam menuju era new normal ke depan. Oke, Tidang sempat nyari beberapa gambar nih, ketemu ring internet terkait dengan Banjar. Jadi dibahas di beberapa situs tentang apa latar belakang Banjar. Ternyata punya latar belakang historis yang cukup panjang yang bisa mungkin kita lebih elaborasi sehingga kita lebih paham tentang dasar fondasi kultural dari Banjar ini yang ada di Bali saat ini. Jadi sudah ratusan tahun dan sangat membumi mengakar di bumi Bali ini. Jadi gambar-gambar agak klasik nih, agak kuno. Jadi mungkin gambaran zaman-zaman nenek kita dulu yang di Bali, jadi kita warisi turun-temurun sekian dekade Banjar itu sehingga menjadi Banjar yang seperti kita adopsi saat ini. Di kita lihat ada beberapa yang tersimpan di Belanda dan sebagainya, dokumentasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semeton sarang sami, jadi Banjar Rika merupakan ruang sosiokultural masyarakat Bali dan kita menjadi bagian ikut menjalani, mengalami hari demi hari. Jadi Bali tempat mereka melakukan tindakan komunikasi dan juga edukasi budaya. Jadi Banjarlah yang menjadi ruang kebudayaan masyarakat sesungguhnya dan sangat dihormati oleh setiap warga masyarakat Banjar itu sendiri seperti ini. Jadi keberadaan Banjar di Bali memang sangat strategis karena secara ideal mampu menjadi benteng masyarakat Bali dalam mempertahankan identitas sosiokulturalnya. Jadi perlu kita banggakan, kita pelihara karena ini tidak ada di tempat lain. Jadi ini adalah salah satu yang memperindah pariwisata Bali, keunikan yang tidak ada di tempat lain. Jadi bicara pariwisata Bali, bicara alamnya, bicara kebudayaannya, yang pada dasarnya adalah bicara manusianya seperti ini. Jadi manusia-manusia Bali itulah yang menjadi aset utama kita dalam pembangunan Bali ke depan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, Banjar juga seperti tadi sudah disampaikan beberapa narasumber sebelumnya, jadi Banjar juga menjadi pusat koordinasi distribusi bantuan sosial dan pemantauan kedisiplinan warga dengan protokol kesehatan. Tidang nalar sempat dumun rapat online sarang BNPB, dan BNPB juga sangat memuji kondisi di Bali niki karena bagaimana pecalang dan sistem adat kita itu mampu melakukan pendisiplinan terhadap warga terkait dengan protokol kesehatan niki, sehingga di awal-awal niki luar biasa apresiasi pusat terhadap Bali terkait dengan penanganan COVID-19 ini seperti itu. Jadi itu karena masyarakat sangat menghormati adat budaya dan perangkat adat yang ada di dalamnya seperti ini. Ke aset yang mungkin di tempat lain belum tentu ada. Jadi kita harus pelihara dan kita perkuat, dan dalam era IT ini perlu mendapatkan banyak sentuhan di bidang IT sehingga menjadi efisien dan cepat seperti ini. Oke, kita yang coba lanjutkan. Jadi Banjar juga di
banyak dimanfaatkan untuk generasi muda pastinya ya, untuk pembinaan generasi kita ke depan. Banjar juga merupakan ruang publik ramah untuk bertemu, kemudian menjadi ruang kreativitas generasi muda seperti itu. Jadi mereka adalah generasi milenial yang lahir 80-an ke atas pastinya, dan mereka sangat familiar dengan gadget, dengan perangkat-perangkat digital, sehingga sudah sangat terbiasa dan bisa kita ajak ke depan untuk membangun bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian kembali ke Banjar niki. Jadi cuman sekarang kita berada pada era yang seperti ini. Jadi masyarakat kita adalah masyarakat jasa, sudah tertransformasi sekian persen dari masyarakat agraris menjadi masyarakat berbasis jasa, terutama di pariwisata, terlepas dari pandemi COVID, di mana pariwisata kita agak stuck saat ini ya. Jadi kita dihadapkan juga pada kondisi ini, jadi time is money, di mana tetap bisa beraktivitas di Banjar di sela-sela kesibukan kita menuntaskan atau kewajiban profesional kita di tempat kita masing-masing seperti ini. Namun masyarakat Bali tetap concern pada adatnya niki tanpa mengesampingkan niki, yang rasa karena kita sangat respect dengan keberadaan Banjar dan krama kita. Jadi kalaupun kita sambil di Balai Banjar, kita masih tetap bisa buka WhatsApp seperti ini itu sudah biasa kita lakukan. Jadi di sela-sela pekerjaan kita bisa monitor pekerjaan kita juga. Dengan yang penting WhatsApp-nya tetap ada dan paket datanya masih ada, baterainya tidak lowbat. Kita pun cukup merasa nyaman tetap bekerja di Banjar, tetapi gotong royong misalnya, wenten karya dan sebagainya, tetapi tetap bisa menjaga profesionalisme kita di dalam pekerjaan masing-masing. Jadi WhatsApp sangat membantu. Mungkin juga Niki semacam meeting online seperti ide Bendesa tadi Sampun sampaikan, di mana teknologi membantu hal-hal seperti ini. Jadi misalnya ada rapat perjuru Banjar, satunya di Banjarnya misalnya ada di Buleleng, tapi perjurunya sedang ada di Denpasar dan sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan Zoom meeting juga untuk melakukan koordinasi, sangkap dan sebagainya, dan perjurunya yang lagi di luar kota misalnya. Jadi kita pun tetap bisa memanfaatkan teknologi niki untuk terselenggaranya aktivitas adat budaya di era yang modern seperti niki. Jadi yang rasa niki sampun memargi, sampun di beberapa tempat sudah dilakukan, terutama untuk perujuru adatnya yang relatif masih muda. Ya. Tapi yang rasa juga tidak batasan umur ya, mungkin yang sudah berumur 60, 70-an pun bisa melakukan hal ini dengan sangat mudahnya karena sampun didesain untuk semua orang. Jadi ke depan mungkin kita juga perlu berpikir apakah QR Code perlu masuk Banjar, bukan untuk mengagungkan teknologi atau napi, tetapi ini adalah untuk mempermudah sehingga entitas Banjar ini menjadi lebih kuat, lebih modern dan lebih lebih langgeng karena di dalamnya disupport juga oleh teknologi. Begitu kita memasukkan teknologi ke dalam sebuah entitas, maka yang pikir generasi muda, generasi milenial akan lebih bisa masuk dengan lebih mudah seperti ini karena di dalamnya mereka sangat menyukai hal-hal yang atraktif dan berbau teknologi seperti ini. Dan pada dasarnya sudah kita lakukan di saat ini. Jadi gimana QR code masuk Banjar, mungkin setiap Banjar ada QR code-nya yang menunjukkan Banjar nih ke ID-nya berapa dan sebagainya. Berikutnya Naler Niki masalah notifikasi, boleh jadi selanjutnya kita masukkan notifikasi agar pengumuman di Banjar nih dapat lebih terdistribusi dengan baik, tapi terintegrasi untuk semua Banjar. Jadi, tidak dikembangkan satu persatu seperti ini. Kemudian juga bisa jadi point of sales itu bisa masuk ke Banjar untuk hal yang sifatnya transaksional. Sudah bisa di-print, terhubung ke internet, dan mendapatkan struk seperti ini. Ini ide-ide tiang saja yang sekiranya nanti bisa coba didiskusikan bagaimana kita melakukan modernisasi kegiatan-kegiatan di Banjar ini agar lebih baik. Tentunya tidak semua, tapi hal-hal yang memang bisa disentuh oleh teknologi. Jadi intinya Banjar membutuhkan inovasi, Banjar membutuhkan ide-ide segar, sehingga Banjar ini tetap refresh, tetap ajak, tetap berjalan dalam rel waktu yang tidak ditinggalkan oleh komunitasnya itu sendiri. Oke, jadi, nah sekarang memang sudah ada koneksi ke Banjar, orang bawa smartphone ke Banjar, tapi yang belum lihat sekian tahun terakhir ini adalah
apakah Banjar itu sudah memiliki sistem informasi manajemen untuk Banjar seperti di rumah sakit misalnya Wenten SIM RS, sistem informasi manajemen untuk rumah sakit, kemudian di bank ada sistem perbankannya yang ngatur dari ujung sampai ke ujung end to end prosesnya Nike yang lihat yang belum ada di kita. Jadi mungkin perlu dipikirkan, apalagi sekarang sampun wenten Majelis Desa Adat yang sudah, kalau tidak salah gedungnya Niki dekat dengan kantor di Tiang Riki, yang Jalan Cok Agung Tresna sedang dibangun, mungkin udah mau selesai. Jadi yang rasa sudah waktunya kita memikirkan suprastrukturnya, jadi infrastrukturnya, kemudian juga pendukung-pendukung yang lain. Yang berpikir untuk sistem informasi Banjar itu infonya mungkin seperti Niki. Jadi ada modul yang mengatur kerama Banjarnya, apa dan bagaimana, termasuk demografi di dalamnya. Kemudian juga manajemen kegiatan-kegiatan adat bisa dipermodern, maksudnya pencatatannya. Kegiatannya tetap tradisional sesuai dengan Napi Sane Sampun Memargi, namun proses pencatatannya itu yang tidak manual. Selama ini tidak melihat masih relatif kebanyakan manual, pakai buku konvensional seperti ini. Kadang-kadang bukunya juga ketelingsut, hilang, dan sebagainya. Paling banter ada yang sudah menggunakan Excel pakai laptop, tetapi Excel sendiri tidak didesain by system, cuma spreadsheet biasa. Kadang-kadang juga banyak kekeliruan yang muncul di sana, seperti ini. Jadi untuk catatan keuangan, kemudian potensi ekonomi, pengumuman, kemudian juga informasi, dan beberapa hal lain, yang coba sampaikan ilustrasinya, karena sekitar 3 tahun yang lalu, kita sempat juga kembangin secara boleh dibilang iseng-iseng ya waktu ini ke project dengan beberapa mahasiswa di sela-sela waktu kita coba kembangin Niki. Minap nanti ke depan bisa kita coba naikkan. Mungkin yang coba perlihatkan sebentar. Jadi Niki tidak yang nundas waktu Akide untuk memperlihatkan ini aplikasinya sudah jadi sebenarnya, sudah online. Tinggal Mina perlu beberapa masukan lagi untuk meritas, kemudian bisa diuji cobakan pilot project di mana seperti ini kah. Jadi tagline yang diangkat adalah tradisi dalam modernitas. Jadi aplikasi Banjar, tradisi dalam modernitas. Jadi kalau semua data sudah masuk, maka ada dashboard di paling depan, kita bisa melihat berapa pria dan wanitanya, kemudian grafik-grafik yang lain. Jadi tadi sampun disampaikan, profesinya juga ada berapa TNI Polri, ada berapa guru, ada berapa PNS di sana. Yang lihat karena Banjar ini sangat dihormati warga. Jadi gimana masyarakat Banjar bisa mengupdate datanya sendiri yang di organisasi paling dekat yaitu Banjar Nike, sehingga data yang kemudian ditarik ke atas menjadi data yang valid. Sudah bertahun-tahun, Minap sudah berpuluh-puluh tahun, Indonesia bangsa kita di pusat di Jakarta juga punya banyak inisiatif yang lihat tentang data. Sampai terakhir ada Perpres tentang Indonesia Satu Data. Namun yang lihat pelaksanaannya di lapangan itu belum berhasil membuat data yang up to date dan real time valid seperti ini. Sehingga sudah menjadi keseharian kita lihat di televisi di mana banyak dalam bahasa Balinya nyaplir dan itu disebabkan oleh database yang tidak konkret dan tidak pernah dengan serius ditekuni. Karena ilmu tentang data Niki sendiri adalah salah satu ilmu penting, gimana kita bisa membangun dengan data gitu, developed country as a data seperti Niki. Niki sangat dibutuhkan sebenarnya ke depan. Yang ada beberapa lagi tambahan ilustrasinya, Niki profil Banjarnya saja. Kemudian Niki menyangkut tentang data anggota. Jadi di sini sudah ada kolom-kolomnya. Kalau dilihat pendidikan terakhirnya Napi, kemudian jabatannya di Banjar Nike Napi, apakah dia warga biasa, kata ketua Kelian Banjar, apakah dia sekegong dan sebagainya. Nike Wenten Riki, kemudian pekerjaannya Napi, profesinya. Juga ada beberapa kolom-kolom lain yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk proses-proses pencarian dan pengkategorian dari warga-warga yang ada di Banjar Nike. Kemudian yang lanjut sedikit tentang grup dan tempek. Di Banjar Nike wenten kelompok-kelompok lagi, jadi grouping Nike mungkin ada 4-5 grup. Seperti Nike juga bisa dimasukkan ke sini, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan Napi, itu tinggal dicetak seperti Nike, jadi tidak lagi
menggunakan cara-cara konvensional yang sering lupa dan sebagainya. Nah, ke depan juga Niki sebenarnya sudah dulu di proyek awalnya sempat dicetak Niki. Jadi wonten kartu anggota Banjar seperti ini, kecil-kecilan saja ada barcode-nya tapi seperti Niki. Jadi Niki juga bisa kita wujudkan sehingga menjadi Banjar Niki seperti sebuah entitas yang lebih modern. Tapi seperti judulnya tradisi dalam modernitas, kita tetap dalam tradisi keunikan Niki tetapi juga mengadopsi modernitas. Kemudian data-data kegiatan, tapi aja kegiatan di Banjar Niki sebenarnya tinggal di-create saja. Jadi create kegiatan API, siapa yang harus ikut, kemudian di-print, dicetak, dijadikan PDF, dikirim, didistribusikan seperti ini. Jadi semuanya jadinya by application seperti ini, dan historinya jadinya jelas. Jadi tahun lalu ada kegiatan ini sejumlah berapa, nih recordingnya menjadi jelas. Selama ini agak sulit karena kita yang salah karena menggunakan cara-cara konvensional di saat cara-cara modern sudah dimungkinkan. Nah, ini ada transaksi di Banjar, misalnya wenten pepeson API dan sebagainya. Selama ini kita catat manual, di jumlah manual seperti ini. Jadi dalam sistem ini sebenarnya tinggal dibikin ada pengeluaran apa, kemudian siapa saja yang mesti ikut dalam pengeluaran tersebut, kemudian siapa yang sudah bayar, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa diorganize dengan mudah, dan ini fiturnya sudah ada. Kemudian fitur untuk mencetak, hal-hal seperti ini, itu bisa dilakukan dengan mudah di aplikasi sebenarnya. Kemudian ini untuk pengiriman email, misalnya ada dokumen yang harus dikirimkan email ke semua kepala keluarga, misalnya ini sudah bisa dilakukan, dan juga beberapa hal lain seperti ini. Jadi juga untuk mencatat potensi ekonomi. Jadi tadi sampun sempat diinformasikan bahwa Banjar itu sebenarnya bisa merekam potensi-potensi ekonomi yang ada di Banjarnegara. Misalnya di Banjarnegara ada pabrik tahu, di Banjarnegara ada toko modern sejumlah berapa, apa saja, apakah dia milik orang lokal, apa tidak, kemudian berapa jumlah tenaga kerjanya, dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa direkam oleh Banjar, karena Banjar ini paling dekat dengan masyarakat, sangat dihormati, disegani, seperti ini. Jadi kalau Banjar yang diberi tugas di frontliner untuk meng-capture data, yang pikir data ini kemudian bisa kita angkat ke atas ke desa adat, kemudian diangkat lagi ke atas ke level provinsi, sehingga Pemprov akan dapat data yang valid seperti ini. Ke dalam perencanaan juga sangat penting nih, apalagi Pak Wayan di Bapeda sangat membutuhkan nih data yang benar-benar valid, dan kapan terakhir diupdate oleh klien Banjarnya, bisa aja ini dikompetisikan siapa yang paling Banjar mana yang paling bagus mengelola data seperti ini kan. Yang percepat sedikit. Okay. Nah, ini ke depan juga dimungkinkan, jadi ada setiap Banjar memiliki aplikasi. Kalau dimungkinkan ini sebenarnya sudah available aplikasinya, tinggal di-download, nanti bisa di setiap Banjar misalnya kita programkan untuk membuat akun di sini, sehingga untuk kegiatan-kegiatan semuanya terakomodasi dengan baik seperti ini. Di samping juga sosial media ya, sudah ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Oke, Nika, Minap, Titiang Winten lagi sedikit. Ampura, 5 menit lagi. Nah, jadi untuk kunci utama memasukkan inovasi ke Banjar, Titiang pikir ada 3. Yang pertama, leadership, jadi ada perlu komitmen dari pimpinan Banjar itu bahwa IT ini penting untuk diterapkan, dan solusinya memang ada, konten data dan sistem sudah ada, jadi tidak awang-awang lagi, tidak wacana lagi, tapi konkret. Ini salah satu yang suka di Paikatan Krama Bali, kita tidak bicara wacana saja, tetapi kita juga menghadirkan solusi-solusi yang konkret. Berikutnya sosialisasi, dukungan Krama tentunya akan menjadi penentu utamanya. Oke. Kemudian untuk Pemprov Bali, mungkin saran Titiang Niki punya ada roadmap peta jalan untuk gimana melakukan modernisasi dari level Banjar. Minap perlu ada quick win, jadi program cepat, pilot project di beberapa Banjar dengan beberapa karakteristiknya sehingga bisa ditingkatkan lagi kemampuan sistemnya sehingga lebih baik. Dan terakhir tentunya ada budget yang diperlukan untuk di awal-awal pemeliharaan sistem dan keberlangsungannya nanti. Dan kirang langkung nanti bisa dilanjut untuk sesi diskusinya. Pak Agung, kira-kira Kendan Pak Agung yang bisa Titiang sampaikan,
kirang langkung lunas pangampura. Nggih, sukses. Semua Pak Putu atas waktunya dan sudah penjelasannya. Memang sudah banyak aktivitas yang bisa direkam di dalam aplikasi tersebut, ya, termasuk juga potensi ekonomi juga bisa terekam. Baik, selanjutnya kita punya waktu sekitar 40 menit untuk melakukan tanya jawab. Ya, saya berikan kesempatan pertama kepada Haji Anindya Putra. Risa Haji Anindya. Halo, Swastiastu, Ya Anindya Putra. Apa masih? Audionya J. Anin. Halo, halo, GG. Halo, Swastiastu. Iya, Risi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Niki, karena ada sahabat-sahabat saya dari luar Bali yang ikut bergabung di sini. Ada dari Asosiasi Perencana Ahli Perencana Indonesia, ada Ketua Ikatan Arsitek Indonesia yang bergabung di dalam webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Banjar salah satu objek untuk ke ujung tombak pengembangan masyarakat di tingkat terbawah. Saya pernah mengalami beberapa penelitian terkait dengan hal ini. Ada permasalahan, termasuk pada saat saya berada di dalam Nayake, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, itu penglingsir, Mas Ikin. Ada persoalan yang memang mendasar, yang apabila kita kaitkan dengan Banjar, adalah yang pertama adalah batas wilayah antara desa adat dan desa dinas, Banjar adat dan Banjar dinas, yang saling terkait, saling tumpang tindih, sehingga kita ke depan perlu memikirkan bagaimana sinergitas perencanaan pelaksanaan pembangunan di tingkat Banjar ini. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putu. Pak Putu, mohon maaf, IT adalah tools. Kemudian ini kaitannya adalah dengan Pak Kepala Bapeda, bahwa tool ini akan menjadi tool. Juga ada pertanyaan di chat, di ruang chat, apakah WiFi nanti akan bermanfaat di tingkat desa? Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pemeliharaannya? Nah, terkait dengan hal ini perlu kiranya nanti ke depan kita mensinkronkan antara teknologi informasi ini dengan peran dan fungsi secara hierarkis, baik di tingkat Banjar, desa, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi. Pertanyaan Tiang tadi mungkin yang bisa didiskusikan adalah bagaimana mensinkronkan atau mengakselerasi program ini terkait dengan batas wilayah. Saya mengambil contoh, terutama di tingkat kota, itu banyak sekali wilayah-wilayah yang dulunya ada di dalam wilayah Subak, tetapi kemudian oleh tata ruang mereka itu wilayah itu boleh dibangun masuk di dalam wilayah Banjar atau menjadi bagian dari wilayah desa. Nah, wilayah-wilayah seperti ini masih harus digarap secara lebih sinergis dalam hubungannya dengan keajakan budaya Bali. Saya merasa gembira bahwa dengan adanya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat, ini kalau disinergiskan dengan undang-undang tentang desa, ini akan menjadi lebih applicable untuk pengembangan Banjar ini. Kalau dulu desa adat ini hanya pada Kramel Ngarep saja, maka sekarang dengan adanya Perda ini, maka hukum adat ini dibawa ke hukum formal. Karena dibawa ke hukum formal berarti seluruh masyarakat itu terkena.
dari hukum ini. Oleh karena itu, mungkin yang kedua adalah bagaimana sistem ini bisa terintegrasi, Pak Putu. Keamanannya seperti apa? Saya sependapat dengan cloud system tadi itu. Keamanannya seberapa, dan kemudian di tingkat Banjar hanya boleh mengambil apa, terus kemudian koneksitasnya dengan program-program yang lainnya itu seperti apa, itu yang perlu dipikirkan. Mulai dari tingkat Banjar, desa, dan sampai ke tingkat provinsi. Mungkin juga perlu, ini barusan saya baca, ini ada data pribadi seseorang yang diambil oleh orang lain gitu ya. Keamanan data ini seperti apa? Mungkin Pak Putu banyak bisa bercerita tentang itu, sehingga kita ke depannya berikan bentuk ini loh yang kira-kira sistem yang bisa dikembangkan. Saya kira sementara itu yang, apalagi satu lagi, tadi disampaikan ada perpres tentang satu peta dan perpres tentang satu data. Saya pikir ini adalah sebuah peluang untuk bagaimana di Bali ini tidak perlu sampai ke pusat, tapi hanya sampai di provinsi saja kita bisa mengolah data yang yang bisa terakselerasi secara menyeluruh, artinya terintegrasi antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Terakhir, saya sependapat bahwa Banjar sebagai lokus pembangunan di tingkat bawah, tetapi kembali lagi, saya berharap desa menjadi gagasan untuk pengembangan pembangunan di tingkat terbawah. Karena apa? Karena desa membawa anggaran, kemudian desa juga terlindungi oleh undang-undang formal. Saya kira itu Pak Agung. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kesempatan ini. Terima kasih. Oke, semua Jan India Putra. Nah, ini bisa saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Yang pertama, mungkin ide Mendesa Agung terkait dengan sinkronisasi batas-batas desa dinas dan desa adat Sepunapi ini disikapi oleh Majelis Desa Adat nantinya, sehingga kalau diterapkan yang kita sebut sebagai IT ini, tentu batas wilayah itu hal yang sangat penting. Kemudian untuk pihak Bapeda tadi disampaikan ada juga terkait dengan pemeliharaan Wi-Fi di desa adat. Tapi niki, apakah sudah ada program pemeliharaan untuk hal ini? Kemudian, nah ini untuk Pak Putu, keamanan data. Keamanan data, bagaimana Pak Putu bisa dijelaskan? Kemudian Pak Nindya Putra juga menyampaikan ada peluang sinergitas undang-undang desa dengan perda desa adat yang akan memperkuat apa yang kita harapkan juga mengenai perpres satu data. Nah itu kira-kira dari Sang yang pertama menjawab Ide Mendesa Agung, dari Sang Ide Mendesa Agung. Baik, Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, matur suwun semua niki Ketua Bapeda, Kepala Bapeda, Pak Wayan, bagus sekali dukungan pemerintah tadi, Bang Dirage, sarang sami ini merisi dayang mewujudkan ini cita-cita pembangunan Bali itu, ya, membangun Bali dengan berbasis desa adat, Banjar adat, mewujudkan melalui atau nangun satya kilo ke Bali menuju Bali era baru. Nah, ini kan kita sudah sepakat ini antara Majelis Desa Adat, desa-desa adat dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sudah sampun mesikian pun iki. Jadi memang kita butuh dukungan itu ya, dukungan terutama nanti yang teruskan aja sekarang memang Banjar itu setuju sekali yang memang menjadi tempat paling dekat dengan masyarakat Banjar itu. Balai Banjar itu paling dekat ya, dibandingkan dengan Balai Desa Adat, Balai Banjar memang yang setuju. Jadi memang mungkin Pak Wayan Wiastane, Pak Putra sebagai Kepala Bapeda, nanti kita sama-sama lah Pak Gubernur kalau bisa nanti supaya dianggarkan lagi itu WiFi gratis untuk Banjar-Banjar. Sehingga pembangunan Bali dengan sistem Banjar, dengan IT-nya itu bisa dipakai. Kemudian juga untuk Pak Putu,
Mohon nanti Pak Putu juga nanti bantulah ikut, nanti saya minta Bu Reniti ya, termasuk juga Pak Anindya untuk juga nanti meminta bantuan ini Pak Putu Sudiarte ini supaya juga bisa men-setting nanti sistem IT kita di sampai ke Banjar-Banjar. Nah, kemudian untuk hal apa namanya pertanyaan dari Pak Anindya, jadi batas-batas itu memang apa namanya batas-batas Banjar Dinas dengan Banjar Adat, kemudian Desa Dinas dengan Desa Adat, itu ya lingkungan dengan Banjar, Desa Dinas Perbekalan Lurah, desa dengan Desa Adat itu memang tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu dipermasalahkan, bukan persoalan, dan itu bukan masalah karena memang banyak sekali bahwa dalam satu tempat Desa Dinas dan Desa Adat itu memang di satu wilayah dia. Itu bukan merupakan mengapa tidak perlu dipersoalkan karena bukan dualisme tetapi dualitas. Kita bersinergi di situ. Tempatnya satu, objeknya satu, itu ada. Kemudian juga ada dalam satu desa adat misalnya banyak banyak kelurahan, apakah desa, dinas, dalam satu Banjar Adat juga ada sekian Banjar lingkungan seperti itu. Misalnya di Kota Denpasar, ya di Kota Denpasar, juga kemudian di Desa Adat Semarepura Kelungkung itu yang saya tahu itu. Jadi satu desa adat, sekian kelurahan, sekian juga desa dinas seperti itu. Nah, ini tidak menjadi soal karena memang itu coincide itu memang dalam satu wilayah. Bahkan juga antara desa-desa adat sendiri, batas-batasnya memang ada yang tidak pasti. Artinya saling seluk istilah kita. Saling seluk. Kalau yang memang saling seluk dan tidak bisa kita tentukan, ya biarkan saja karena itulah wujud daripada paras-paras kita. Sagilek, Saguluk, Salunglong, Sabayan, Take itu, di situ sebenarnya juga merupakan wujud itu, pencerminan itu bahwa kita tidak saklek dengan batas-batas. Sehingga itulah yang kita darmawacanakan kepada desa-desa adat, terutama yang sangat mempersoalkan batas bahkan bertikai konflik dengan atas desa-desa adat itu. Tetapi kalau yang memang bisa kita pisahkan, kita jelaskan itu batas-batasnya antara desa adat atau Banjar Adat dengan Banjar Adat, ya kita memang akan kita akan tentukan itu. Tapi yang tidak bisa ditentukan, kita akan langsung saja seperti itu. Sedangkan dengan antara desa dinas dengan desa adat, ya memang itu memang dalam satu wilayah banyak sekali. Satu desa dinas atau kelurahan juga kadang-kadang, atau desa dinas keperbekalan kadang-kadang juga ada 2 desa adat atau 3 desa adat bahkan. Tetapi yang paling umum adalah kebanyakan adalah karena desa adat ini lebih banyak jumlahnya daripada desa dinas mungkin. Nah, oleh karena itu kita biarkan saja seperti itu karena kita bersinergis di lapangan. Jadi itu sekali lagi itu tidak persoalan dan jangan pernah dianggap permasalahan. Titiang kira begitu saking Titiang Desa Agung mudah-mudahan punika mampi kena. Sapunika manten dari Titiang tambahkan suksema. Suksema Pak Agung. Jadi suksema Ida Desa Agung, Raresang Bapak Ketua Bapeda, bagaimana tentang pemeliharaan Wi-Fi yang selama ini sudah terpasang? Raresang Pak Ketua Bapeda. Matur suksema Haji moderator. Ratu Idana Lingsir Desa Agung, Ratu Mikir Sami Taler, milat diskusi sana Wang Yang Titiang, niki akeh saking Duro Bali niki rajang bergabung wawu Titiang atas. Ratu sarang sami indek alokasi anggaran BKK niki wastane BKK bantuan keuangan khusus ke kabupaten kota. Duaning pemerintah daerah niko mengalokasikan anggaran bantah berdasarkan kewenangan. Nah, ini kewenangan itu di tingkat provinsi, sekali makin bisa adat,
maka anggaran niko bisa langsung ke objek melalui perangkat daerah provinsi. Nah, sekali telekomunikasi niki untuk WiFi niki adalah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dadosnya sane dados metumasan, nah gitu kasaripun sane dados metumasan ini niki bantah pemerintah kabupaten kota. Nah, dua ning niko kewenangan pemerintah kabupaten kota, dana saking provinsi berupa IKK yang masuk ke APBD kabupaten kota. Nah, selanjutnya proses administrasi, pertanggungjawaban, komunikasi dengan rekanan, pengambil provider dan seterusnya, niko pinako tugas pemerintah kabupaten kota. Nah, kondisi sekali mungkin anggaran yang teralokasi untuk DKK niki sekali atur titiang unian, niko sampun memargi ring sami titik ini sadat niki. Nah, ini ingin perbedaan niko satu memang untuk pengadaan pada tahun 2019. Nah, dari tahun 2020 tambahan anggaran kita menawi ada titik tambahan dan ada tambahan langganan luasan tiosan. Nah, kemudian karena kerjasama kita dengan dalam hal ini yang disebutkan mantan ini PT Telkom, jadi biaya pemeliharaan niki kan dikenakan daerah. Jadi sementara niki karena napi wasane WiFi nika kan relatif bendanya sensitif sekali, tidak semua bisa ini, sehingga Telkom siap seandainya ada kerusakan sedikit menggaransi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Artinya selama niki nenten keluhan karena rusak, karena meringang saking pemerintah dari desa adat menawi Ratu Nalisir kalau sekali niko laporan saking Jero Bendesa Sebali, nah niko sementara terpantau memargi antar. Artinya yang wenten kerusakan kini-kini niko sampun kerjasama dengan penyedia layanan selama ini. Nah, tentu ke depan seandainya niki menjadi permasalahan yang umum, artinya niki benjangan desa adat menawi mewah memerlukan anggaran untuk pemeliharaan seandainya diperlukan, tapi ada permasalahan lain kerjasama kita dengan Telkom, tentu niki kita tinjau dan wajib adakan biaya pemeliharaan. Nah, mungkin sementara tenwenten, tetapi juga usulan saking desa adat utawi keluhan saking desa adat ini perbiaya pemeliharaan ini ngedurung wenten. Anika sami ka pertama. Tadi kaping kalih untuk pilot project Banjar seandainya niki nanti konsepnya sampun janten, sampun jelas dan niko memang menuju ke arah kita mewujudkan penguatan karakter dan budaya kita di tingkat desa adat terutama sane medue utawi medue bikin Banjar yang akeh, misalnya dengan Banjar yang akeh tentu perlu jangkauan IT kita yang lebih luas. Nah, menawi masalah kalau ada satu desa adat, satu Banjar, bisa wantilannya niko, ada Balai Banjar, dan jangkauan telekomunikasi niki gampang, itu misalnya. Jadi wenten umpamanya sekian puluh Banjar, dan niki sana perlu disiapkan konsep-konsep khusus, mangga IT yang berupa tools tadi niko, kaji anilia, nah ini bisa dioptimalkan. Nah, tentu saja dalam konsep ini yang langsung ke masukan berikutnya ringkiat niki. Jadi IT di tahap pertama niki, saking Pemprov Bali masuk ke desa adat niki, memang WAWU diupayakan sebagai bagian dari sosialisasi dan mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi Kramo Bali. Jadi tahap pertama paling alit-alit generasi muda yang desa adat, sane sugro niki menawi nasi rampura, sane doh niki dalam tanda petik, niki belum terjangkau telekomunikasi menawi belajar dumun mengangit. Niki kan edukasi dan sosialisasi program, sosialisasi dalam konteks globalisasi dan seterusnya. Nanti tentu tahapan berikutnya ada muatan-muatan baru lagi di Majelis Desa Adat menawi icen materi penguatan karakter, ada kurikulumnya dan seterusnya yang kita masukkan, tapi malih diciptakan satu sistem aplikasi pembelajaran berbasis IT itu. Jadi diputar video penguatan desa adat, ada komik dan seterusnya, dan ini sampun dirancang oleh pemerintah daerah walaupun belum optimal. Itu nanti pakar-pakar IT akan diajak bergabung untuk niki memberikan masukan menguatkan desa adat dan budaya kita sareng sami. Nah, Nika,
Kemudian selanjutipun benten talar niki aji mengasihkan niki benten talar masukan-masukan ring yang ini satu data Indonesia niki Perpres 39 2019. Angdong wikanin talar sareng sami nurasi nampuro niki waluyo kadinasikan segara gitu kan. Kondisi pandemi Covid rahinone mangkin niki adalah juga pembelajaran menguji data atau validitas data kita. Nah, dalam konteks Perpres niki penglitir sarang sami niki menguji validitas data kita. Sampun makweh, nah, niki medal contoh kasus. Nah, kalau sudah makweh berarti kasus paling bikin atau tidak lincir. Jadi data kesejahteraan sosial kita niki tidak valid. Mewastu, nah, niki bantuan sosial tunai BLT niko mungkin wastane bansos tunai niko menjadi permasalahan di banyak tempat. Artinya napi karena data kita tidak valid. Ada data yang atau bantuan yang ditolak, kemudian ada yang merasa berhak tidak mendapat, kemudian ada yang napi wastane tidak semestinya dapat, niko datanya masih ada. Nah, niki artinya napi bahwa kita selama niki masih bermasalah di data dan Menteri Sosial mengakui hal itu. Dan memang jenjang untuk membuat data yang valid itu memang sangat kompleks. Dumogi sangkane IT niki pindah ke toolsnya tadi, tools yang strategis itu bisa kita manfaatkan nanti data terbawah yang terupdate itu melalui aplikasi diupdate kemudian masuk ke perangkat atau pemangku kepentingan yang memang berwenang untuk itu. Nah, ring Perpres niko benten kalih yang berwenang. Jadi data untuk kewenangan provinsi sekali atau tidak wau, data yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, Driki talar divalidasi dibina oleh BPS kita. Karena BPS sampai makin kantun menjadi satu-satunya lembaga yang menerbitkan data resmi. Nah, kalau sampun data saking BPS itulah data resmi. Nah, makin ketika IT ini bisa menjadi tool secara optimal, tentu validitas data baik saking BPS maupun instansi manapun selama ini yang ngemargiang tugas mengumpulkan data itu bisa kita uji. Ketika yang ini sumbernya sampun patah, toolsnya patah, tapi malah bisa terintegrasi, yang kira nanti bisa ratu sarang kami. Bisa nih. Dan ketika data sampun yang tentu rencana penganggaran ini, lah ada data nih. Jadi banyak kita di Bali sebetulnya berapa, sanetan medue Bale Banjar, sane durung terjangkau WiFi, sane watilannya kantung usak karena makin menjadi kewenangan provinsi, tentu kita nunas mantan data sekian ida dalincet, sekian wantilan yang rusak WiFi-nya ini, nah kita mengalokasikan anggaran, ini kapasitas kantun tersedia. Ingat tadi, tapi malah PC sampun jelas bahwa penguatan ini adalah yang utama untuk program pembangunan kita makin. Nah, menawi kenten saking titian atau penglincir sarang kami semeton titian kirang langkung tetap titian lunas masukan. Oke, menawi kenten nuwun aja. Oke, suksma. Oke, Rajang Pak Ketua Bapeda. Nah, oke, lanjut sekarang Pak Putu. Ini keamanan data pertanyaan ini juga dari Ode Agung yang menanyakan tentang kemungkinan orang memanfaatkan data kita untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, gimana Pak Putu? Singkat saja Pak Putu. Ya, baik. Kita coba jawab dengan singkat beberapa isu yang disampaikan. Pertama, masalah tools nika. Jadi, Titiang setuju sarang Haji Anin bahwa IT nika memang benar, itu hanya alat bantu saja, jadi tools. Dia hanyalah, istilahnya business enabler kan, untuk segala urusan. Jadi kalau tidak di-enablekan oleh IT, dia menjadi sebuah urusan yang tidak beres-beres seperti ini biasanya. Karena belum enable seperti ini. Kayak handphone kita, dia bisa Bluetooth tetapi tidak pernah di-enable Bluetooth-nya, ya tidak pernah ada integrasi atau komunikasi dengan perangkat lain seperti ini. Dia sederhana tetapi cukup menentukan pada zaman saat ini. Kemudian yang kedua tentang niki terintegrasi dengan konektivitas. Jadi sistem yang usulkan niki sekali lagi sebenarnya ini adalah proyek dulu kami kerjakan dengan mahasiswa sebenarnya, cuman belum termanfaatkan. Yang pada awalnya kita diskusikan dengan Pak Gong Suryawan dan Punapi memanfaatkan itu untuk Bali.
Nah, kemudian kalau masalah Nike, sebenarnya Nike berbasis akun, jadi implementasinya sangat mudah. Posisinya sekarang juga sebenarnya sudah live, tapi menumpang di sebuah server seperti Nike. Jadi kalau mau diimplementasikan sebenarnya dalam pilot project atau half project Nike sangat mudah. Kalau sekarang kita dikasih data Excel banjar-banjar, kita bisa generate akunnya, dan bisa login dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada seperti ini. Jadi sangat berbasis akun, karena berbasis akun juga sama kita misalnya punya akun di Facebook seperti ini kan security dari data itu sudah diatur berdasarkan account yang bersangkutan akunnya Nike. Cuman masalah keamanan data juga banyak ditentukan oleh subjeknya sendiri. Jadi pemilik akun sendiri bisa menjaga nggak security dari data yang sudah dia miliki di dalam akses itu. Jadi kalau yang di sistem sendiri pasti sudah diproteksi berdasarkan account, karena hanya akun Banjar itulah yang bisa menampilkan data yang bersangkutan seperti itu. Nah, Tidang berharap sekali sebenarnya kita sering sekali di Indonesia Nike berwacana tentang banyak hal, tetapi sulit sekali mengeksekusi. Kalau pernah lihat Presiden Jokowi videonya yang ruwet Nike kan lucu sekali ya. Karena begitulah faktanya kita sering sekali sulit sekali mengeksekusi seperti itu. Jadi Tidang rasa ini waktunya kita berkolaborasi. Jadi apa yang sumber daya yang ada di pemerintah kita kolaborasikan dengan sumber daya yang ada di akademis, di perguruan tinggi, kita kolaborasikan juga dengan sumber daya yang ada di masyarakat, di dunia usaha dan sebagainya. Jadi bagaimana China menjadi besar saat ini kan karena kolaborasi dan saling percaya yang kuat di antara stakeholder yang ada. Yang rasa Kenten, jadi kedepannya mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan lebih konkret dan lebih cepat seperti ini. Ya, Suksma. Terima kasih Pak Putu. Pertanyaan selanjutnya, Haji Suseno dari Ketua Puskor Indonesia, Pak masih ada di ruang meeting? Silakan, masih ada. Om Swastiastu. Swastiastu. Sampaikan pertanyaannya, Ji. Nggih, suksema. Becik pisan niki galah ring hidup penglingsir. Om Swastiastu sareng sami. Om Swastiastu. Nggih, niki membuat pisan niki pertemuan sekali puniki. Wantah siki manten minab niki dados sebagai salah satu kenten niki sebagai satu wahana mangde parum sekali puniki minab mersidayang kesobiahan ring taler ring bendese mangde punapi antuk mangde cita-cita titiang niki mengadakan parum agung saking dumun niki menyatukan persepsi, menyatukan tapi wastan visi untuk menjaga Bali niki becik pisan. Nah, kebetulan mungkin niki irage berbicara mengenai IT, salah satunya niki fungsinya mangde punapi untuk teknologi niki menjadi bagian dari penguatan adat. Selain tiang sering usulkan niki indek manajemen, minab inde napi wastan motivasi kepada bendesa-bendesa sandukan sane dados ujung tombak punika wantah bendesa lan klian sane wenten ring soang-soang. Ing dados sistem IT puniki tiang kenal baik sarang Gung Haji taler sarang Pak Putu Budiarte dados tim tiang taler ring Puskor. Punapi antuk mangde ke depan IT ini benar-benar bermanfaat. Tentu saja sekali petakian titiang sana wau nike mangde sumber daya manusia mangde kesiapan dumun indek napi wastan indek nyanggre puniki sandukan dumun titiang nanin taler mireng taler sampun minab sampun sami uning waktu Bali Pos memprogramkan satu bendesa satu HP nike. Nah nike tidak efektif, justru banyak didukung oleh fleksi waktu nike. Justru banyak yang tidak mengerti apa manfaat dari mereka menggunakan alat komunikasi sekali punike. Nah niki siki mantan ngiring tiang siaga taler punapi untuk benjang tiang sendiri dari Puskor Indonesia memiliki cita-cita memang walaupun niki integrasinya di seluruh Indonesia, nanging Bali sebagai pilot project tiang rasa niki desa adat akan menjadi salah satu
yang bisa kita sukseskan dumun riki. Malepidan minap galah sana mangkin di tiang nenten Mersidayang akeh malepidan wenten galah ngiring juru penglingsir juru bendesa agung daler semetuan di tiang ring paiketan Kramo Bali sampun sami tiang uning ngiring mesadu ajeng santukan yang online puniki galah terbatas. Nika mantan siki sebagai masukan taler sebagai Nabi Wastan sebagai sekaligus sebagai pertanyaan. Santukan membuat pisan niki menyelenggarakan Paruman Agung di saat COVID niki kayaknya penting, momennya bagus menggunakan aplikasi selain Zoom, minap wenten Webex utawi Meet online niki bisa meeting yang dari Google niki. Itu kapasitasnya akan besar. Gini niki mantan saking ditiang ampura. Suksema. Nggih, suksema juga Susena. Tarisang Ida Bendesa Agung memberikan jawaban. Ya, nggih, suksema banget Ibu Bagus Susena. Niki memang napi yang disampaikan tadi oleh para narasumber termasuk Pak Agung Anindya. Jadi memang kita dalam bekerja ini sekarang ini sangat butuh data. Ya, sangat butuh database gitu. Tetapi yang valid, yang up to date, yang memang bisa dipercaya sehingga apa yang disampaikan tadi macam BLT itu bermasalah karena database-nya tidak jelas. Kemudian database, kemudian kita perlu komunikasi. Nah, inilah yang kita butuhkan dengan IT sehingga kita bisa bekerja lebih baik. Nah, untuk mewujudkan itu memang apa yang disampaikan Bagus Haji Susena itu memang SDM kita memang masih ketinggalan ini, terutama ya prajuru-prajuru kita ya, apalagi di Banjar-Banjar, di desa-desa adat. Nah, ini memang majelis desa adat sudah akan mencanangkan, tetapi ini karena program-program majelis desa adat ini bersama Bapak Gubernur ini memang masih banyak terkendala karena sudah ada COVID ini, sehingga fokus kita sudah fokus kepada Satgas Gotong Royong bagaimana kita mengendalikan COVID ini. Nanti urusan puniki COVID niki sampun metilar saking jagat Bali ngiring napi Paruman Agung metemu sapunike becik pisan minap teh yen di saking mangkin ring pandemi puniki diapin sampun ira memasuki tatanan kehidupan baru sade kuasane new normal puniki tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian pakai masker, jaga jarak terutama sehingga tidak mungkin kita akan di dalam satu ruangan itu kita bisa ribuan berkumpul seperti Dumun misalnya di Sawantilan Samuan 3 itu bisa 3.000 makin menap dan Mersidayang. Iring sampun COVID metilar saking jagat Bali, jagat Indonesia, rades kita betul-betul sampun normal. Ngiring sarang-sarang tepasin puniki pikebat jagat puniki pikebat baik secara global nasional kita. Bagaimana kemudian tantangan-tantangan kita, tantangan adat, budaya Bali, Kramo Bali, desa adat sampai banjar-banjar adat. Baik secara di intern kita di Bali, kemudian secara nasional maupun nanti global internasional. Asapunika kira-kira. Ampura ide. Iki acara Paruman Agung online memungkinkan enten niki mumpung COVID niki. Oh, enten. Jadi Paruman Agung online ya kapasitasnya akan sangat besar ya enten kira-kira memungkinkan punika. Laris senang sekali sedang tidak sanggup. Wenden nikah Gus Suseno nikah wenden bisa nanti Gus Suseno bantu. Ada yang kapasitasnya besar, tapi kalau memang ini Webex, Laris. Nggih, siap nggih. Semua. Nggih, makin kita lanjut pertanyaan satu lagi niki dari Pak Nyoman Merte Serada niki Direktur Eksekutif yang ring Paiketan Kramo Bali niki indik pun permasalahan batas wilayah desa adat dinas niki yang menyebabkan Dumun
usulan pemilihan desa adat pada zaman itu tidak terlaksana karena ada perbedaan batas wilayah desa adat dan dinas. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Kade Amartayase yang mengatakan bahwa kapan kira-kira diimplementasikan? Apakah diimplementasikan nggak aplikasi Banjar Niki? Nah, itu aja kira-kira. Mungkin untuk yang pertanyaan aplikasi Banjar Niki, Pak Ketua Bapeda mungkin punya ide, Larissa. Silakan Pak Ketua Bapeda. Betul semua aja. Nona segala itu nak lingsir. Sematuan ditiang sarang sami ini penerapan aplikasi Banjar Niki titiang mana niki. Tidak semua aplikasi memerlukan biaya. Nah, kita menawi niki. Jadi beceknya niki pemerintah kan keluar uang. Tapi malih niki aplikasi Abudu sudah menyiapkan pilot project Dumun ketika itu ternyata komprehensif. Nah, Nika bisa merepresentasikan potensi-potensi data dan seterusnya bisa diubah kena pinten. Nah berikutnya ketika Niki sudah menjadi strategis, nah mungkin di situ baru pemerintah masuk. Nah, itu dari sisi substansi. Dari sisi teknis, tentu proses penganggaran kan tidak semudah seperti misalnya di perkumpulan atau ring swasta dan seterusnya. Nah, niki ring pemerintahan wenten apanipun. Nah, kalau makin merencanakan tahun depan mau teranggarkan. Nah, itu untuk proses yang strategis dan urgent niki. Nah, Titiang mengusulkan punapi setuju Pak Putu mengusulkan pilot project. Ring Ratu Haji makin mau pico beberapa persen dulu dari Banjar kita aplikasi niki kita terapkan gratis atau apalah bentuknya, kontribusi Samatro misalnya saking Banjar dan seterusnya. Nah silakan niki dari provider, Pak Putu mungkin yang sangat paham niki. Artinya ngiring mumpuni ada menakide ke depan tentu ketika kegunaannya niki ternyata sangat strategis, kenapa tidak pasti pemerintah menyiapkan, Pak Gubernur selalu memberikan dukungan untuk mereka dan Ratu Haji komitmen itu pasti sangat tinggi untuk niki. Menawi kenten aja saking Rita. Untuk semua, yang yakin Pak Putu Sudiarto sudah menyiapkan itu untuk pilot project-nya secara free, tinggal kita bisa mencarikan tempat yang berkenan menjadi pilot project-nya. Riz. Mungkin yang satu lagi masalah batas wilayah desa adat dan dinas juga sampun disampaikan tadi tidak perlu dipertentangkan karena itu dualitas. Larissa sudah berdesa Agung, kenapa kira-kira ini terkait dengan kita gagal nih? Titiang si pertengkas Kumantan Malih niku memang antara desa dinas dan desa adat niku enten mule batas-batasnya. Enten batas-batasnya yang jelas karena satu memang ada dalam satu wilayah niku kebanyakan begitu. Dalam satu wilayah. Jadi karena mengapa? Karena di situ terjadi sinergitas antara desa dinas dan desa adat bersinergi membangun wilayahnya. Jadi bukan dualisme, tetapi dualitas dan diharapkan sekali sinergitas. Dan sekarang pun misalnya dalam COVID ini di desa adatnya ada Satgas Gotong Royong, di desa dinasnya ada relawan. Jadi bekerja bersama-sama, anggarannya lalu kita juga bersinergi. Jadi memang itu tidak ada mana batas desa dinas, desa adat. Yang ada sebenarnya banyak masalah, bukan banyak, ada beberapa di desa adat masalah. Itu batas-batas antara desa adat dengan desa adat yang lain, ya, atau Banjar dengan Banjar. Nah, harapan kita, saran kita kepada desa-desa adat, kalau memang saling seluk, biarkanlah saling seluk. Kalau memang belum bisa ditentukan batas-batasnya, ngirim sarang-sarang, disitulah kita tunjukkan bahwa kita bersaudara. Kita ini di situ wujud dari paras paros sagile salubuluk salumulung sapayan tak kesarpanaya.
Nah, tapi kalau memang bisa ditarik garis batas yang jelas, kita akan usahakan. Minab sapunike, minab anunya, dan tidak perlu sebenarnya dimasalahkan. Bahkan juga sering tidak ada yang perlu diperebutkan di situ, di batas-batas itu. Karena raga menyama semuanya, sejebak Bali puniki menyama begitu. Yang penting raga rukun rahayu, punike. Suksema, raga Inggih. itu komandan. Inggih, suksema, Ida. Nggih, sedurung puputang di tiang, niki ada beberapa saran yang disampaikan bahwa para semeton yang ada di Bali maupun di luar Bali yang memiliki kemampuan IT, mohon bisa membantu masing-masing kota kabupaten. Ya, kemudian niki wenten yang sudah minta pilot project Banjar Campuan Asri Kau Desa Dalung bisa dijadikan proyek untuk programnya aplikasi Pak Putu Sudiarte. Dan dari sang titiang kira apa yang sudah disampaikan tadi oleh semua pihak, baik itu narasumber maupun para penanya, saran-sarannya sudah bagus sekali. Jadi titiang lihat bahwa memang dibutuhkan sekali pemanfaatan IT untuk memperkuat eksistensi desa adat maupun Banjar sebagai fondasi untuk menjaga budaya Bali, kerama Bali, termasuk juga adat agama, sehingga ke depannya kita tetap menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Dan terutama juga ini masalah ekonomi kerama Bali ini penting sekali. Nah, mudah-mudahan dengan pemanfaatan IT ini, ya, mumpung sekarang zamannya orang online, belanja online dan sebagainya, nah potensi masing-masing Banjar desa itu bisa dimunculkan, kemudian ditampilkan, kan bisa di-sharing sehingga bisa dimanfaatkan oleh semeton yang lainnya. Itulah menjadi kekuatan ekonomi kerama Bali. Nah, selanjutnya memang diperlukan adanya dukungan dari pemerintah, khususnya di provinsi untuk mengembangkan bantuan Wi-Fi gratisnya sampai ke Banjar-Banjar, sehingga nanti apabila aplikasi IT di Banjar ini dilaksanakan, sehingga bisa dimanfaatkan, tentu ini akan bermanfaat besar untuk pembangunan Bali menuju era baru. Jadi secara umum semua peserta sangat mengharapkan bahwa pengembangan IT di desa adat sampai ke Banjar ini segera dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan dari data. Jangan sampai nanti ada pihak lain yang memanfaatkan data kita yang dapat membahayakan atau mengacaukan situasi warga kita. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penglingsir Agung Putra Sukahat selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wayan Wiyastana Ike Putra selaku Kepala Bapeda Provinsi Bali. Dan kepada Pak Putu Sudiarte dari Bambu Media, dan mohon kesediaannya untuk melakukan pilot project tanpa membayar, sehingga nanti ini bisa menjadikan suatu model, dan kalau sudah bisa jalan, tentunya support dari pemerintah pasti akan ada. Pada semeton sareng sami yang hadir pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi, 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 Santi. Iya, sukma. Sukma aja, Ratu Alingsir. Raja. Sukma Ratu, Raja. Kita jumpa. Sarang sami, Alingsir. Turenang. Kita orang macam, sih bisa baru kan kita kan